Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara skala prioritas yang harus menjadi prinsip seorang muslim dalam hidup di dunia ini adalah menjaga salat yang 5 waktu yang dikerjakan secara berjamaah di rumah-rumah Allah. Berkata salah seorang sahabat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, dalam sebuah hadis yang marfu', beliau mengatakan, man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman, siapa saja yang ingin berbahagia saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat. Tentunya pertemuan dengan Allah adalah pertemuan yang tidak bisa dihindari. Tentunya pertemuan dengan Allah Jalla dzikruhu adalah pertemuan yang akan menghasilkan 2 perkara, yaitu perkara yang membuat seseorang berbahagia, ataupun sebaliknya seseorang akan sengsara saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya seorang muslim bercita-cita untuk bisa berbahagia saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Allah suka kepada kita saat kita menjumpainya kelak adalah dengan menjaga salat 5 waktu dikerjakan di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud mengatakan radhiyallahu taala anhu, hafidhu ala hadhihi salawati haitsu yunada bihinna. Wahai manusia, jagalah, prioritaskanlah salat yang 5 waktu. Kerjakanlah salat yang 5 waktu. Kerjakanlah di mana suara muadzin mengumandangkan adzan. Tunaikanlah salat yang 5 waktu di rumah-rumah Allah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu,
Innallaha qad syara'a li nabiyyikum sunanal huda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk nabi kalian, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu jalan untuk bisa mendapatkan petunjuk. Satu jalan bisa menjadi perantara kita berbahagia di dunia dan di akhirat. Telah Allah tetapkan. Dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, dan di antara jalan tersebut adalah dengan menjaga salat 5 waktu dikerjakan di masjid-masjid Allah, di rumah-rumah Allah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah Jumat yang saya muliakan, terutama sebagai seorang laki-laki, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim ataupun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita kalau Allah tabaraka wa taala telah mewajibkan untuk kita sebagai seorang laki-laki mengerjakan salat yang 5 waktu di rumah-rumah Allah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau seandainya kalian meninggalkan salat yang 5 waktu di rumah-rumah Allah, kalau seandainya kalian mengerjakan salat yang 5 waktu di rumah-rumah kalian, laqad taraktum sunanal huda, maka kalian telah meninggalkan jalan yang bisa menjadi perantara kalian mendapatkan petunjuk. Salah satu jalan untuk bisa mendapatkan hidayah, salah satu jalan untuk bisa mendapatkan petunjuk agar kita selamat di dunia dan di akhirat, jalan itu adalah dengan menjaga salat yang 5 waktu tepat pada waktunya di rumah-rumah Allah. Dia harus menjadi skala prioritas pertama dan yang utama untuk setiap muslim. Setiap muslim harus tahu waktu-waktu salat, harus menjaganya. Allahu Jalla Dzikruhu mengatakan, hafizu ala salawati wasalatil wusta. Allah yang mengatakan, jamaah yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kita kehidupan, yang telah memberikan kita kenikmatan, yang telah memberikan kita semuanya, dialah yang telah memerintahkan kita agar kita menjaga salat yang 5 waktu dikerjakan di rumah-rumah Allah saat kumandang adzan itu berkumandang. Haitsu yunada bihinna, kerjakanlah salat yang 5 waktu, wajib atas kalian mengerjakannya di rumah-rumah Allah. Jika kalian telah salat 5 waktu di rumah-rumah kalian, maka kalian telah meninggalkan satu jalan yang bisa membuat kalian dapat hidayah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, lau taraktum sunanal huda, seandainya kalian telah salat di rumah-rumah kalian, seandainya kalian mengerjakan yang salat yang 5 waktu di rumah-rumah kalian, laqad dalaltum, maka kalian telah tersesat. Maka kita telah tersesat. Karena jalan yang lurus, karena jalan yang benar dalam mengerjakan salat yang 5 waktu, maka salat yang 5 waktu dikerjakan di rumah-rumah Allah, di bait min buyutillah. Maka kita telah memilih jalan yang sesat, jalan yang salah, jalan yang keliru, jalan yang menyelisihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita telah menjauh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sepanjang usianya, semasa hidupnya, beliau yang memerintahkan, beliau pula yang mencontohkan salat yang 5 waktu dikerjakan di rumah Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Apakah pantas kita menyatakan sebagai hamba, sebagai seorang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sementara kita mengerjakan salat yang 5 waktu di rumah-rumah kita masing-masing? Apakah ini cinta atau hanya pengakuan-pengakuan belaka? Maka jika benar cinta kita kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, berupayalah, berusahalah untuk melakukan dan melaksanakan salat yang 5 waktu di rumah-rumah Allah, di mana suara adzan itu dikumandangkan. Ini bukan perkara yang sepele, ini bukan perkara yang ringan, ini perkara yang besar. Ibnu Mas'ud mengatakan, laqad dalaltum. Maka ketika kalian telah melaksanakan salat 5 waktu di rumah-rumah kalian, maka kalian telah berada di jalan-jalan kesesatan, karena Nabi kalian tidak salat 5 waktu di rumahnya. Karena Nabi kita melaksanakan salat yang 5 waktu, beliau kerjakan secara berjamaah. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani akmalani ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang mau kita jawab kelak saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan di antara pertanyaan Allah kelak di hari kiamat, Allah akan bertanya tentang salat 5 waktu. Sanggupkah lisan kita mengatakan kalau kita tidak punya tenaga? Sanggupkah lisan kita mengatakan kalau kita berjarak yang jauh? Padahal tempat-tempat yang membutuhkan tenaga, tempat-tempat yang berjarak lebih jauh dari rumah-rumah Allah sanggup kita datangi. Gunung-gunung yang tinggi, tempat-tempat yang lebih jauh dari rumah-rumah Allah sanggup kita datangi, sanggup kita kunjungi. Sanggupkah lisan ini akan mengatakan, ya Allah, saya tidak punya tenaga untuk mendatangi rumahmu? Sanggupkah lisan ini akan berkata kepada Allah besok yang akan bertanya kepada kita ketika kita sholat di rumah-rumah kita, untuk mengatakan, ya Allah, saya nggak ada waktu. Sanggupkah kita berkata demikian? Ya Allah, saya nggak ada waktu, saya sibuk, super sibuk, dagang, bekerja, dan seterusnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat bisa melaksanakan sholat 5 waktu di rumah-rumah Allah. Ini adalah nikmat yang sangat besar, nikmat yang lebih besar dari dunia dan seisinya, yang tidak ada artinya di sisi Allah Tabaraka wa ta'ala. Ini adalah nikmat yang harus kita syukuri, nikmat yang harus kita minta pada Allah Tabaraka wa ta'ala. Nikmat bisa mendatangi rumah-rumah Allah, nikmat menundukkan hati kita, tunduk terhadap suara hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Semoga hati kita yang keras ketika mendengarkan suara muadzin, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Semoga hati kita yang keras
Ketika mendengar suara muadzin tersebut, Allah lunakan. Allah izinkan kita untuk mendatangi rumah-rumahnya. Kalau bukan hati yang keras, apalagi yang menghalangi langkah kita. Tenaga kita punya tenaga, pakaian kita punya pakaian, waktu kita punya waktu untuk mendatangi suara itu, untuk mendatangi rumah-rumah Allah, untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, melakukan salat Jumat melakukan salat 5 waktu secara berjamaah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saudara kita hari ini mampu untuk salat 5 waktu ke masjid. Apa yang dia kerjakan itu bisa kita kerjakan kalau kita jujur sama Allah. Kita mohon sama Allah untuk bisa melakukan, untuk bisa mengerjakan sebagaimana saudara-saudara kita yang bisa melaksanakan sholat 5 waktu di masjid. Kalau kita jujur sama Allah, minta sama Allah, kalau kita mau capek, pasti Allah tolong kita untuk bisa melakukan sholat 5 waktu di masjid. Kan tapi keinginan kita, kejujuran kita untuk sholat 5 waktu dipertanyakan. Jamaah, Allah tidak mungkin tidak memberikan apa yang kita minta. Allah tidak mungkin tidak memberikan apa yang kita minta. Apa kata Rabbuna? Ud'uni astajib lakum. Di antara hal yang mungkin belum kita minta sama Allah, kita belum sungguh-sungguh minta sama Allah, ya Allah beri kesempatan saya bisa sholat 5 waktu di masjid. Ya Allah lunakkan hati saya yang keras. Semoga Allah beri taufik kita semua untuk menjadi hamba Allah, memanfaatkan usia yang masih Allah berikan untuk melaksanakan sholat 5 waktu di rumah-rumah Allah. Karena ini adalah sebuah kewajiban untuk setiap laki-laki. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa ma qaraba ilaiha min qaulin wa amal. Wa na'udzubika minan nar wa na'udzubika minan nar wa ma qaraba ilaiha min qaulin wa amal. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullah ajili wa ajili wa na'udzubika minasyarri kullah ajilihi wa ajilihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.